Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita bersama, Pokoke Mano, channel spesial yang membahas tentang dunia perburungan dan semua jenis unggas. Dulur, mendengar kata maggot bagi sebagian awam mungkin masih terdengar asing di telinga. Namun, ketika mendengar kata belatung, mungkin sudah sering kita dengar dan lebih familiar karena bentuknya yang menggelikan dan membuat bulu kuduk merinding. Maggot atau dalam penyebutan lain disebut juga dengan belatung merupakan larva dari jenis lalat Black Soldier Fly atau BSF atau Hermetia illusion dalam bahasa Latin. Seperti yang sudah disebutkan bahwa maggot merupakan larva dari jenis lalat yang awalnya berasal dari telur dan bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Mungkin bagi sebagian orang, bentuk maggot memang sangat menggelikan atau bahkan menjijikkan. Tetapi siapa sangka di balik itu semua, maggot memiliki potensi untuk dibudidayakan. Bagi beberapa orang, budidaya maggot merupakan potensi yang menggiurkan untuk dikembangkan. Dulur, budidaya maggot tidak begitu sulit untuk dikembangkan. Mengingat maggot berkembang biak dengan alami di alam sehingga mudah untuk mendapatkannya. Maggot bertahan hidup pada lingkungan tropis maupun subtropis sehingga potensi pengembang biakannya sangat mudah dilakukan di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Perkembangbiakan maggot berada pada media yang bersih, yaitu pada media yang beraroma fermentasi sehingga lalat BSF tidak mengundang penyakit. Lalat BSF merupakan hewan yang memiliki antibiotik alami dalam tubuhnya yang membuatnya tidak membawa penyakit. Lain halnya apabila dibandingkan dengan lalat hijau yang biasa berkembang biak pada media yang kotor atau busuk sehingga mudah mendatangkan kuman dan bakteri. Dulur, untuk mendatangkan maggot pada dasarnya cukup mudah. Seperti yang sudah disebutkan bahwa lalat BSF berkembang biak pada media yang mengandung fermentasi. Maka untuk memancingnya datang, kita hanya memerlukan media berfermentasi agar lalat BSF berkembang biak di tempat yang telah disiapkan. Beberapa langkah berikut ini dapat dilakukan untuk memancing lalat BSF agar dapat dikembangbiakan sebagai upaya budidaya maggot. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya dedak atau bekatul sebanyak 5 kg, EM4 atau dapat digantikan dengan Yakult sebanyak 1 botol, gula pasir 5 sendok makan, air sebanyak 1 liter, dan penyedap rasa. Kemudian peralatan yang dibutuhkan diantaranya ember, 1 berukuran besar dan 1 berukuran kecil, atau dapat diganti dengan bagi, tali untuk pengikat, kantong plastik berwarna bening, dedaunan atau sisa makanan. Langkah-langkah cara pembuatannya, yang pertama adalah siapkan ember kecil dan isi dengan air sebanyak 1 liter. Tambahkan gula pasir dan EM4 atau Yakult, kemudian aduk hingga merata. Kemudian campur larutan dari ember kecil ke ember besar sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga rata. Usahakan campuran keduanya tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Lalu masukkan campuran keduanya dalam plastik bening separuhnya saja dan ikat ujungnya karena dedak akan berfermentasi dan mengeluarkan gas sehingga perlu adanya ruang udara untuk gas fermentasi.
Ikat ujung plastik bening dengan rafia dan simpan di tempat yang sejuk dan tunggu selama 4 hingga 5 hari. Setelah melewati waktu 4 hingga 5 hari, kantong plastik sudah bisa dibuka. Fermentasi bisa dikatakan berhasil apabila muncul aroma fermentasi, yaitu aroma seperti tape. Fermentasi dedak atau bekatul dapat disimpan di tempat yang aman dari hewan yang mengganggu dan ditutup dengan dedaunan atau bisa ditaburkan sisa makanan di atas campuran. Lebih bagus apabila tempat penyimpanan cukup mendapatkan sinar matahari agar kandang tetap hangat untuk membantu proses penetasan telur serta sirkulasi udara juga harus baik. Dulur, aroma dari fermentasi akan memancing lalat BASF untuk hinggap dan bertelur di sekitar dedak hasil fermentasi. Lalat BASF akan bertelur pada media berfermentasi kurang lebih selama 1 hingga 3 hari. Kemudian telur-telur ini akan menetas dan bergerak dengan sendiri dan memakan makanan yang ada pada media fermentasi tersebut. Dalam waktu 2 hingga 3 minggu, maggot akan tumbuh besar dan siap untuk dipanen. Jangan lupa sisakan sebagian maggot agar bisa dijadikan bibit untuk mendapatkan telurnya kembali. Dengan cara tersebut, tidak begitu sulit untuk memulai mengembangbiakan budidaya maggot. Dulur, maggot ini dapat dijadikan pakan ternak. Dalam beternak, pakan merupakan hal yang tidak boleh untuk dilewatkan. Kualitas hewan ternak dapat ditentukan dari pemberian pakan yang baik. Agar ternak tumbuh dengan sehat dan berkualitas, pakan ternak yang diberikan juga harus berkualitas. Berbagai macam pakan ternak yang memiliki kualitas yang unggul dijual di pasaran. Salah satu yang menjadi unggulan sebagai pakan ternak merupakan hasil budidaya maggot yang dikembangbiakan oleh masyarakat. Maggot biasanya diberikan untuk beberapa hewan ternak seperti jenis unggas maupun untuk jenis ikan. Larva lalat BASF atau maggot merupakan pakan ternak yang bernilai unggul dikarenakan kandungan beberapa nutrisi dalam maggot sangat baik untuk hewan ternak. Dalam tubuh maggot terkandung asam amino dan protein sebesar 40%. Zat-zat lain juga dapat ditemukan dalam maggot sehingga jenis pakan ternak ini akan semakin banyak penggemarnya. Di sisi lain, penggunaan maggot sebagai pakan ternak dapat dikatakan memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, maggot merupakan hewan yang tidak berbau amis dan tidak membawa atau menularkan penyakit sehingga tidak akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan karena baunya. Yang kedua, mudah dicerna oleh ternak karena berukuran kecil dan kandungan nutrisi yang unggul akan membuat ternak tumbuh dengan sehat dan bobot hewan tumbuh secara alami karena nutrisi yang dikonsumsinya. Dan yang ketiga, budidaya maggot mudah untuk dilakukan dan tidak membutuhkan tempat yang luas sehingga mudah untuk didapatkan dan biaya budidaya tergolong sangat murah. Terlebih waktu panen, larva lalat ini cukup teratur dan jelas. Peternakan dengan skala besar tentu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pengadaan pakan ternak yang berkualitas. Dengan memanfaatkan maggot sebagai pakan ternak, biaya yang dikeluarkan dapat ditekan sehingga akan menambah keuntungan. Dulur, demikian sedikit ulasan dari kami tentang budidaya maggot yang memang sangat menguntungkan dan berguna sekali untuk usaha peternakan kita. Sehingga bagi kalian yang punya banyak peliharaan ikan ataupun unggas seperti burung kicau atau ayam, bebek dan sebagainya, sangat cocok untuk menjadikan maggot ini sebagai makanan tambahan yang bernutrisi tinggi.
sehingga dapat menekan biaya pakan seperti fur dan biji-bijian yang akhir-akhir ini harganya cenderung semakin mahal. Semoga magot ini bisa menjadi salah satu solusi peternakan kita ya kawan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam guyub rukun selalu. Pokoknya mano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.